Meluncur ke TKP. Siap, 86. Sampai menunggu pembangunan MRT sampai selesai menyebabkan kepadatan di beberapa ruas jalan di wilayah Kota Jakarta dan salah satunya di Jalan Pramuka. Dan di sini saya melakukan pengaturan. Di sini saya mendapatkan beberapa pelanggaran ojek online. Selamat siang, Bang. Dari mana mau kemana? Dari Palmerah, Pak. Mari, Pak, bisa dibuka. Maaf ya, Pak ya. Tadi Enggak, saya nggak lihat. Soalnya pas ini saya nggak lihat lampu merah. Bapak nggak lihat dari Saya jauh. Sana saya buru-buru. Jika tadi itu Bapak keburu-buru, sedangkan lampu yang dari arah sebelah kanan Bapak itu sudah hijau, terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu kecelakaan. Hal yang kayak gitu yang kita hindarkan. Seharusnya Bapak jangan mikir, oh ini sudah mendekati merah, sudah kuning. Jadi Bapak buru-buru untuk supaya mengejar merahnya. Dengan adanya kemacetan ini, beberapa pengendara ingin cepat sampai di tujuan, sehingga yang dilakukan si pengendara ini adalah salah dengan menerobos lampu merah. Ini ngantar apa? Paket, Pak. Ngantar paket, makanan. Kelengkapan surat-surat Bapak, Kenapa? Hilang. SIM Bapak hilang. Hilang. Kapan hilangnya, Pak? Udah lama juga, setengah tahunan, Pak. Berapa? Setengah tahunan. Setengah tahun. Kenapa tidak proses, Bapak? Sama ada uang, Pak. Sudah benar punya atau tidak? Belum punya. Belum punya. Tadi kenapa bilang punya? Habis saya takut juga, Pak. Perusahaan ojek online ini sudah cukup jelas, namun kenapa si pengendara ini tidak memiliki SIM dan bisa bekerja di perusahaan ojek online tersebut? Nah, kadang-kadang nggak tertentu ya, Pak. Ya, kadang-kadang 50.000. Kenapa tidak disisihkan sebagian dari uang itu? Kan keluarga saya banyak, Pak. Ya. Kalau misal selama ini 1,5 tahun Bapak sudah bawa motor ini tidak membawa SIM, berarti selama ini pernah dirazia tidak? Pernah, Pak. Pernah. Terus Di Pondok Kopi ya, Pak. ditilang. Bapak nggak jerah? Ya, sebenarnya sih jerah, Pak. Tapi saya tetap berusaha juga, Pak, untuk mengumpulkan uang. Saya sangat mengerti bahwa mencari rezeki memang paling utama khususnya untuk keluarga, namun dalam hal ini sangat disayangkan si pengendara ini mengabaikan keselamatan. Demi keselamatan si pengendara ini, kami melakukan penilangan kepada ojek online tersebut. Bapak bisa matikan dulu, Bapak. Bisa pinggirin, Bapak. Tidak hanya satu ojek online yang kami temukan, namun hal yang sama kami mendapatkan adanya pengendara ojek online yang lain yang menerobos lampu merah. Dengan Pak Salim, Bapak dari mana mau kemana? Saya jemput penumpang. Iya. Ibu, nggak apa-apa Ibu. Silakan ke sini aja Ibu. Dari mana mau kemana? Oh gitu. Tadi apa melewati lampu merah? Nah, maju karena udah ngelewatin jalan itu udah tanggung, makanya saya tanggung maju, Pak. Tanggung. Iya. Bapak memikirkan tanggung diri sendiri untuk cepat sampai tujuan, namun tidak memikirkan keselamatan Ibu. Belum merah tadi. Iya Bapak kuning kan? Iya. Kenapa harus dikejar? Dalam hal ini saya cukup heran kenapa ojek online ini melakukan hal yang sangat nekat, padahal dia sedang membawa penumpang dan dia tidak mengindahkan keselamatan si penumpang tersebut. Nggak mesti cepat sampai tujuan, namun mengabaikan keselamatan penumpang. Itu salah besar Bapak. Bapak sudah kena tilang 19 Mei bulan ini. Iya. STNK-nya ditahan. Kenapa pelanggarannya? Nggak ada pelanggaran. Belum ada waktu untuk ke kampung, Pak. Itu itunya nggak diklik lagi helmnya. Dan pada saat saya melakukan pengecekan surat-suratnya, ternyata si pengendara ini sudah pernah ditilang dan tidak pernah jera, terus melakukan pelanggaran. Ada KTP Bapak? Bapak ini KTP siapa dengan SIM siapa? Semua orang. Bapak bisa lihat kan? Wajahnya beda, namanya aja beda. Kenapa Bapak bawa SIM orang? Nggak tahu, Pak. Bapak nggak punya SIM? Saya udah punya, Pak. Hilang. Mana Pak. SIM-nya? Hilang, Pak. Laporan kehilangannya? Belum nggak bikin, Pak. Jujur aja Bapak punya atau tidak? Punya, Pak. Bapak berkendara dengan membawa identitas palsu, membawa SIM palsu orang. Kenapa Pak? Bapak nggak mikir keselamatan Bapak, resiko Bapak yang akan diterima jika terjadi apa-apa. Tidak sesuai dengan KTP Bapak lagi. Di sini benar ini punya Bapak KTP-nya?
KTP Pak Saiful Rahman, Bapak berbuat pertama tidak disiplin dalam berlalu lintas, kedua memalsukan identitas dengan menggunakan SIM orang. Bapak mohon lebih disiplin lagi, Bapak. Di sini sangat fatal karena pada saat saya melihat SIM-nya tidak sesuai dengan KTP si pengendara tersebut. SIM-nya sudah dikena tilang, SIM-nya sudah tidak berlaku, dan Bapak betul. Penumpang mungkin merasa dirugikan karena terlambat sampai di tujuan dan dia juga merasakan keselamatannya sangat terabaikan. Karena dari tempat saya melakukan pengaturan tidak jauh dari lokasi Terminal Kampung Melayu dan saya menyempatkan diri untuk melihat situasi terkini di Terminal Kampung Melayu tersebut. Saat ini saya berada di kawasan Terminal Kampung Melayu, di mana pasca terjadi ledakan tadi malam di Terminal Kampung Melayu, dan dapat kita lihat bahwa di sini adalah lokasi terjadinya bom tadi malam, dan di sini juga masih banyak petugas kami kepolisian yang untuk melakukan olah TKP. Di sini juga kita banyak melihat banyaknya masyarakat yang ingin melihat langsung. Dan di sini juga masih terlihat beberapa wajah kepanikan dari masyarakat sekitarnya. Adanya petugas kami yang masih berjaga di lokasi Terminal Kampung Melayu. Dan di sini juga saya sempat berhampiri dan berinteraksi beberapa warga yang bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi ledakan bom tersebut. Nggak nyaman gitu, buat pulang malam juga kita ketakutan karena kan saya bekerja ya gitu. Jadi ya tolonglah, inilah bikin Jakarta itu nyaman, masyarakat nyaman, diberi. Ikutan ya, Iya. tapi di sini diimbau, maksudnya kami dari pihak polisi juga mengimbau untuk lebih waspada, jangan terlalu percaya kepada orang yang baru dikenal, Iya, terus wajib dicurigai orang Iya, itu. betul, Terus Pak. kalau perlu kami sadar sedikit ada kecurigaan, silakan lapor ke polsek tempat. Saat ini pun sudah terlihat adanya Bapak Kapolres Metro Jakarta Timur untuk turun ke lapangan. Jam 5 pagi tadi sudah normal, jadi memang penanganan TKP itu dianggap selesai ya pada pukul 05.00 pagi tadi. Kita prihatin ya, jadi beberapa korban ini masih dirawat ya, bahkan ada anggota Polri yang cedera cukup serius ya di bagian mata. Ya tentunya saya sebagai Bayangkari Polri, bagian daripada mereka juga, kemudian sebagai bagian daripada subpimpinan, tentunya ini suatu ujian yang harus kita sikapi, tapi juga motivasi kita ya untuk memerangi ya, segala bentuk ya tindak pidana ya yang terjadi di masyarakat, apalagi tindak pidana yang berkaitan dengan negara. Dan di sini kami anggota Polri selalu memberikan pelindungan, pengayoman dan pelayanan ke masyarakat seperti biasa, dan kami pun harus siap apabila menghadapi adanya musibah seperti ini lagi. Saya, anggota kepolisian, turut berbela-sungkawa sedalam-dalamnya bagi anggota kami yang ikut menjadi korban atas musibah adanya ledakan bom di Terminal Kampung Melayu tersebut.